Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yevi Mufatirotil Munawaroh, NPM 2466075 kelas PG SD 2. Saya akan memaparkan tugas UAS untuk memenuhi mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia yang diampu oleh dosen Dr. Ruli Ardiansyah, SPD MPD berupa kampanye praktik baik. Berikut judul kampanye praktik baik adalah pendekatan scaffolding untuk mendukung fokus dan keterlibatan siswa kinestetik dalam pembelajaran berbasis sosiokultural. Ringkasan intervensi kecenderungan gaya belajar kinestetik yang aktif dan jahil, mengganggu teman lain. L merupakan seorang anak dengan kecenderungan gaya belajar kinestetik yang selalu aktif dan sering mengganggu temannya terutama saat pembelajaran berkelompok. Berikut ini video pembelajaran saat di kelas. Penerapan scaffolding yang saya berikan untuk siswa berinisial L dengan gaya belajar kinestetik diantaranya. Saya memberikan tugas tersendiri untuk L yang disesuaikan dengan kebutuhan kinestetiknya, seperti memberinya aktivitas yang melibatkan gerakan dengan waktu yang sudah saya tentukan dan sepakati dengan L. Tujuan dari saya memberikan waktu kepada L supaya dia tetap di tempat duduknya dan tidak mengganggu teman lain. Saya mengalihkan energi L ke aktivitas positif, seperti meminta L membantu mendistribusikan LKPD atau menjawab soal di depan kelas. Setelah L melakukan hal yang saya minta, saya memberikan penghargaan kecil baik pujian atau stiker untuk mendorong perilaku positif. Selanjutnya, saya mengubah posisi duduk lebih dekat dengan saya agar bisa diberikan bantuan secara intens dan bertahap. Saya mengatur tempat duduknya yang memungkinkan L untuk meminimalisir terjadinya distraksi seperti tidak duduk di dekat jendela, agar L tidak terdistraksi dengan keramaian teman-teman lainnya yang melewati depan kelasnya. Saya meningkatkan keterlibatan L untuk aktif selama proses pembelajaran berlangsung melalui pertanyaan terbuka dan instruksi yang dilakukan secara intens pada setiap aktivitas pembelajaran. Hasil yang dicapai dengan memberikan tugas tersendiri dengan waktu yang sudah ditentukan bersama, L dapat konsisten untuk tetap duduk di tempatnya sehingga tidak mengganggu teman lain yang sedang mengerjakan. Namun, pada saat mood belajar L saat mengerjakan kurang baik, saya memintanya untuk duduk di dekat saya agar dapat memantau dan membimbing secara perlahan. Dengan mengalihkan energi yang L miliki dapat mengurangi keaktifan untuk mengganggu temannya dan dapat mendorong perilaku positifnya. Seperti ketika saya membutuhkan bantuan tanpa diminta, terkadang L sudah inisiatif untuk membantu. Perubahan posisi duduk cukup efektif diterapkan karena L dapat lebih mudah bertanya atau mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami sehingga dapat meningkatkan interaksi personal. Mengatur tempat duduk cukup efektif karena rasa ingin tahu L terhadap aktivitas yang terjadi di luar kelas menjadi menurun sehingga L tidak mengintip jendela dan dapat fokus mengikuti pembelajaran. Meningkatkan keterlibatan L sangat efektif karena L menjadi aktif selama proses pembelajaran baik, bertanya maupun menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. L juga menjadi memiliki aktivitas dengan pendampingan guru sehingga ia mampu fokus selama proses pembelajaran berlangsung. Pembelajaran dan replika. Alternatif strategi, teknik, dan metode. Daftar pustaka. Kesimpulan,
Scaffolding yang saya berikan secara garis besar memberikan keefektifan. Begitupun bantuan yang diberikan kepada peserta didik berinisial L menunjukkan perkembangan yang positif. Ia lebih mampu mengendalikan perilaku aktifnya, lebih fokus dalam pembelajaran, serta menjadi lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan guru dan teman-temannya. Pendekatan individual dan dukungan yang konsisten dari lingkungan kelas menjadi kunci keberhasilan dalam membantu L belajar dengan lebih efektif.